Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah allazi yaj'alu salatan tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Raditu billahi rabba wa bi islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Hadrata muhtaramin summa ila hadrati kiram min jami'i sayyidina wa mukarram ayuha musallina allazi yahduruna fi hadza masjid jami' amanan hafizakumullah wa ri'akum. Ayo ikhwan, pertemuan sekarang kita melanjutkan mendalami lagi ya makna inti salat. Kemarin minggu lalu itu kita udah sampaikan bahwa makna salat itu silatun waliqaun baina abdi wa rabbih gitu. Jadi ketika kita salat itu kita silaturahmi dan berjumpa dengan Allah ya, antara hambanya dengan Allah gitu. Kan kalau di Arab itu kalau orang mau berpisah itu ila liqa ma'assalamah. Jadi sampai jumpa lagi, semoga selamat. Jadi liqaun itu artinya kita berjumpa. Kalau silatun kan kita udah tahu silaturahmi ya. Nah, jadi kesimpulannya jamaah, salat itu sarana kita untuk berdialog dengan Allah ya. Nah, kemudian di dalam dialog itu dan berjumpa kita dengan Allah itu kita lebih mengkhususkan minta supaya diselamatkan dalam kehidupan dunia dan menghindari dari azab Allah gitu. Dari azab Allah. Jadi itu tujuan penting dari sholat ya. Kita minta selamat, minta nikmat dunia akhirat, dan minta supaya terhindar dari azab Allah. Nah, kita perhatikan janji Allah ini dalam Al-Quran Al-Ankabut ayat 45, Utlu ma ukhiya ilaika minal kitabi. Jadi bacalah, uslu ini artinya bacalah. Kita kenal itu kalau perintah baca itu yang umumnya kita kenal iqra. Jadi iqra itu makna perintah membaca bagi orang yang belum bisa baca. Nah, ini diksi Al-Quran. Kalau uslu itu makna perintah baca bagi orang yang sudah bisa baca gitu. Ya, jadi wahyu pertama Rasulullah SAW terima itu perintahnya iqra, karena Rasulullah umi, ketika itu masih umi, masih belum bisa baca ya. Nah, ketika sudah bisa membaca, perintahnya Allah tidak pernah gunakan iqra, tapi gunakan uslu gitu. Ma'uhiya ilaika minal kitabi, apa yang diwahyukan kepada kamu yaitu Alkitab, Al-Quran gitu. Jadi perintah Allah, bacalah wahyu-wahyu kami yang ada di dalam Al-Quran. Wa aqimi sholata, dan kemudian perintahnya menegakkan sholat gitu ya. Inna sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar gitu. Sungguh sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Wala zikrullahi akbaru gitu. Dan sungguhnya mengingat Allah, artinya sholat itu keuntungannya itu lebih besar, keutamaannya lebih besar daripada ibadah-ibadah yang lain gitu ya. Wallahu ya'lamu ma tas'una itu. Dan Allah mengetahui apa yang kita kerjakan. Jadi di sini Allah itu menyampaikan
Allah itu sangat mengetahui apa yang kita kerjakan, termasuk di dalam sholat. Apakah sholat kita itu khusyuk atau tidak gitu. Jadi Allah tahu tuh, ya. Nah, ketika diri kita lepas dari sifat-sifat fahsya wal munkar, nah, kalau kita sholatnya itu benar sesuai rukun-rukunnya, ya, sesuai aturannya, tentu kan kita tadi dijanjikan oleh Allah dari sholat itu lepaslah kita dari perkara fahsya dan munkar. Jadi kalau kita sudah lepas dari perkara keji dan munkar, artinya kita akan menguatkan keimanan kita. Otomatis orang yang lepas dari sifat-sifat fahsya dan munkar itu keimanannya menguat, takwanya menguat, dan tawakalnya menguat. Karena dua sifat itu tadi yang menjauhkan kita dari sifat yang tiga tadi, iman, takwa, dan tawakal gitu. Maka pentingnya sholat adalah itu tadi ya, fahsya dan munkar itu. Kita lepas dari perkara itu. Nah, kemudian jamaah sekalian, sekarang kita lanjutkan rukun sholat dari kitab Sapinah ya. Sapinatun Najah, bab rukun sholat. Arkanus sholati sab'ata asyaroh gitu. Ya. Jadi rukun sholat itu kita udah pernah sampaikan minggu lalu, ada sab'ata asyaroh, ada 17 ya. Awal yaitu niat, kita udah kupas kemarin. Saniyah itu yang kedua takbiratul ihram. Talisu yang ketiga itu al-qiyamu 'alal qadiri fil ardi, berdiri di dalam sholat ya, khususnya sholat wajib bagi yang mampu. Nah, sekarang kita lanjutkan rukun-rukun berikutnya ya. Rukun yang keempat itu arabi'u qiraatul fatihati, yaitu membaca surah al-fatihah gitu. Yang khamisu ar-ruku, jadi yang kelima adalah ruku. Yang keenam itu asadisu atumaninatu fihi gitu. Tumakninah. Rukunya itu harus sambil tumakninah ya. Kemudian asabiu al-itidalu. Yang ketujuh adalah i'tidal ya. Asaminu yang kedelapan itu tumakninah saat i'tidal ya. Kemudian atasi'u asujudu marotaini gitu, sujud dua kali. Al-ashiru yang ke-10 itu tumaninah lagi saat sujud yang kedua kali itu. Artinya di setiap sujud kita itu harus tumaninah ya. Al-hadi asyara al-julusu baina sadadataini, kemudian duduk di antara dua sujud. Yang ke-11 asani asyara, yang ke-12 itu tumaninah ya. Kemudian asalisa asyara, yang ke-13 itu kita tasyahud akhir. Arabi'a asyara al-qu'udu fihi gitu. Kemudian duduk saat tasyahud akhir ya. Ini yang ke-14. Al-khamisa asyara, yang ke-15 itu salawat ya ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Asadisa asyara assalamu, kemudian yang ke-16 salam. Yang ke-17 adalah asabi'a asyara tertib ya. Jadi itulah 17 rukun salat di dalam Safinah, kitab Safinah. Nah, kemudian jamaah sekalian, jadi sebenarnya intinya itu dalam setiap rukun sholat itu penekanannya adalah tumakninah ya. Tumakninah itu maknanya sempurna di dalam gerakan maupun bacaan ya. Nah, bagaimana cara kita mau menyempurnakan sholat? Iza kumta ila sholat, jika kamu hendak menyempurnakan sholat, fa'asbigil wudu, maka sempurnakan wudu. Jadi bab toharohnya harus sempurna.
kalau mau menyempurnakan sholat gitu. Karena itu sebagai syarat wajib untuk sholat gitu. Yang saya banyak perhatikan itu ini siku ya. Siku kemudian tumit dalam wudu itu. Jadi kalau bisa wudu itu tumit itu harus benar-benar basah. Karena kan kita suka siram airnya larinya ke depan. Tapi tumitnya nggak basah. Jadi harus disiram juga dari belakang. Terus kemudian ini tuh harus sambil digosok gitu. Ya. Karena ini sering, ini batas. Kalau muka itu dari mulai sini batas rambut sampai ini nih, cepil. Ini kalau orang Sunda bilang cepil. Yang ada tanda kecil itu ya. Ini nih. Ini harus basah nih. Sampai ke sini batas jenggot. Gitu. Ya, itu kalau muka gitu. Ya, itu yang wajib-wajibnya wudu itu kan muka, tangan, kaki. Gitu. Kalau yang lainnya kan sunnah gitu, ya. Jadi wajib itu wudu itu harus benar-benar syah sehingga sholat kita syah gitu, ya. Summa istaqbilil kiblata fakabbir, kemudian menghadap ke kiblat dan mengucapkan takbir. Minggu lalu kita udah kupas mengenai takbir, ya, takbiratul ihram. Sumakro bima tayassara ma'aka minal Quran. Kemudian setelah membaca Al-Fatihah kita membaca ayat-ayat Al-Quran yang mudah bagi kita. Kemudian kalau jadi imam harus memperhatikan yang belakang itu. Artinya bacaan-bacaan sholat itu jangan sampai yang belakang itu ketika imam lupa nggak bisa neruskan atau nggak bisa mengkoreksi imam. Ya, jadi harus diperhatikan yang di belakang itu. Kalau membaca surat jangan yang susah kemudian ketika lupa makmum nggak bisa. Ya, itu nanti kasihan makmum nunggunya lama itu. Dikhawatirkan kan batal nanti sholatnya gitu, ya. Sumarta hatan tatmaina rokian gitu. Kemudian lakukan ruku sampai tumakninah. Jadi ruku juga harus tumakninah, ya. Sumar fa'hata taswiya qa'iman gitu. Kemudian angkat kepala sampai berdiri secara sempurna, ya. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan, kemudian lakukan sujud sampai tumakninah di dalam sujud. Sumar fahata tatma'ina jalisan, kemudian angkat kepala dan duduk di antara dua sujud sampai tumakninah, ya, dalam duduk itu. Sumasjud hatta tatma'ina sajidan, kemudian lakukan sujud sampai tumakninah juga, ya. Sumar fa'hata tatma'ina jalisan, lalu angkat kepala kamu sampai tumakninah tenang di dalam duduk, ya. Sumaf azalika fi sholatika kuliha gitu, dan lakukan hal itu di seluruh rakaat sholat kamu. Jadi gini jamaah, perintah gerakan itu tumakninah intinya. Kemudian bacaan juga harus tumakninah. Jadi kadang kita suka dari ruku mau berdiri sami Allahu liman hamidah gitu ya. Terus turun mau ke sujud Allahu akbar subhana rabbiyal a'la wa bihamdi, sebelum kepala nempel udah membaca. Jadi kalau bacaan dalam gerakan sholat itu setelah tumakninah, setelah benar-benar ajeg. Jadi kalau kepala kan sujud itu ada tujuh bagian tubuh kita yang nempel, ya. Jadi setelah diam baru subhana rabbiyal a'la gitu. Jadi jangan terus kemudian Allahu akbar gitu. Terus kalau saya kadang-kadang kalau lagi ngantuk itu habis robik firli warhamni belum selesai udah Allahu akbar gitu. Jadi benar-benar bacaan itu harus dalam kondisi tumakninah, tenang. Maknanya tumakninah itu tenang. Nah, bacaan itu harus dibaca gitu, ya. Terus jangan sampai kita sudah melakukan gerakan bacaan belum selesai,
gitu. Jadi semuanya itu harus dalam kondisi tumakninah gitu, ya. Itu yang pertama jamaah. Karena di dalam Safinatun Najah itu rukun 6, 8, 10, 12 itu perintahnya tumakninah. Jadi artinya harus dalam kondisi tenang, jangan terburu-buru, ya. Karena kita kan ingin dapat apa yang ada di dalam bacaan sholat, bukan ingin olahraga sholat itu, gitu, ya, gitu. Maka Rasulullah SAW perintahkan solu kama ro'aitumuni usolli. Jadi ro'a di sini maknanya mengetahui, bukan melihat. Kalau melihat yang kita lihat sekarang, gitu. Kita ketahui apa yang Rasulullah sholat itu di dalam kitab-kitab hadis dan kitab-kitab ulama, gitu, ya. Nah, ini yang ditegaskan oleh Rasulullah tumakninah tadi. Kemudian jamaah sekalian, wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, gitu. Jadi tidak ada sholat, tidak sah sholat itu yang tidak membaca Al-Fatihah. Bukan hanya tidak membaca, tetapi juga tidak benar di dalam membaca Al-Fatihah. Makhorijul hurufnya, ya, itu penting, gitu. Karena di sini jadi tidak sah ini sholat. Gitu. Saya kalau di mal-mal ikut sholat berjamaah itu kadang-kadang sholat maghrib misalnya, ya, ada yang berani jadi imam, tapi belum fasih. Nah, ini masalah. Ini masalah, gitu. Biasanya kalau enggak kita keluar sendiri, tapi masih tetap ikut di dalam makmum, cuma kita keluar, gitu. Jadi kita sholat sendiri, tapi tetap mengikuti imam gerakannya, ya, supaya enggak jadi ribut, kan, gitu. Ya. Yang sering itu yang saya perhatikan itu dalnya, walad itu kan anak dan anak. Jadi lo-nya itu sering dibaca dal, gitu, ya. Terus tasjid dalam iya-nya banyakkan iya. Jadi iya-nya itu nggak pakai tasjid. Itu misalnya yang benar kan alhamdulillahirabbil, ba-nya pakai tasjid juga, gitu, alamin, gitu, ya. Ar-Rahman, ra-nya juga ditasjid, misalnya. Jadi banyak yang hafal tapi tidak fasih, gitu. Nah, ini berbahaya karena Fatihah khususnya. Kalau yang lain nggak masalah lah, yang lain kan sunnah, ya. Tapi yang ditegaskan ini la sholata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab, gitu, Fatihahnya, ya. Itu ini penting karena ini hukumnya dua, itu Fatihah itu rukun juga, wajib juga, gitu, ya, bukan sunnah, gitu. Nah, kemudian surat Fatihah ini, suratul Fatihah ini juga kan menjadi pembuka di dalam Al-Quran, gitu, ya. Dari keterangan Abu Ja'far Al-Gharnati, ulama Andalus, ya, beliau menjelaskan alasan mengapa Al-Quran itu diawali dengan suratul Fatihah, gitu, ya. Tadomanaha mujmalan lima tafassola fil kitabi ajizi, gitu. Jadi Fatihah itu mengandung, ya, ringkasan lima tafassola fil kitabi ajizi, gitu. Fatihah itu mengandung ringkasan makna secara menyeluruh yang detail di dalam kitab Al-Quran. Jadi makna Al-Quran itu seluruhnya dirangkum oleh Al-Fatihah, diringkas oleh Al-Fatihah, ya. Bijumlatihi, ya, wa huwa audahu wajhin fitaqaddumiha suratul karimati, gitu. Jadi keseluruhannya itu Al-Fatihah menjelaskan pengertian dari awal surat-surat Al-Quran, seluruh Al-Quran. Jadi dari awal itu sudah dijelaskan dalam Al-Fatihah. Maka ditaruh di awal Al-Fatihah, gitu, ya. Kemudian gini jemaah, dulu saya ingat
sama orang tua itu sampai mateng bisa membaca surat Al-Fatihah. Karena huruf-huruf Al-Quran itu ketika kita matang dalam Al-Fatihah, di dalam huruf-huruf Al-Quran lainnya ada itu. Sudah ada gitu ya, di dalam Al-Fatihah gitu. Jadi kalau kita insya Allah, kalau kita sudah fasih dalam Al-Fatihah itu gampang ke yang lainnya gitu ya. Maka Al-Fatihah itu sumahiyya mimma yulzimu muslimina gitu. Maka Al-Fatihah itu wajib dihafalkan oleh seluruh umat Islam. Jadi satu-satunya surat yang wajib hafal oleh seluruh umat Islam itu adalah Al-Fatihah gitu ya. Kemudian wala budalil musallina min qiraatihi, dan wajib bagi siapa saja yang salat untuk membaca Al-Fatihah gitu. Summa iftataha habihamdillahi subhanahu. Kemudian surat ini diawali dengan kalimat subhanah gitu. Alhamdulillah subhanah gitu. Wa qad syara fi ibtida atil umuri ya. Jadi sungguh kalimat ini diisyaratkan untuk dibaca setiap mengawali segala urusan gitu. Jadi kalau bismillah sudah pasti, kalau ada waktu baca juga Al-Fatihah gitu ya. Setiap akan mengawali urusan gitu. Kenapa jamaah? Karena wa fi hatta ta'kibul hamdulillahi subhanahu. Karena di dalamnya itu surat Fatihah itu isinya memiliki kalimat puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala ya. Karena alhamdulillah itu kan puji syukur ya. Kemudian bizikri sifatihi al-husna, dan di dalam Al-Fatihah itu ada menyebutkan sifat-sifat Asmaul Husna, sifat-sifat baiknya Allah, yaitu Ar-Rahman, Ar-Rahim ya. Bismillah. Wa isyaratu ila irsali rusuli. Kemudian diisyaratkan, sampai diisyaratkannya dan sampai diisyaratu dan sampai diisyaratkannya diutusnya Rasulullah SAW fi qauli pada kalimat ihdina syiratal mustaqim ya. Qaf ini beda dengan qaf gitu jemaah ya. Jadi fi qauli ya, pada kalimat ihdina syiratal mustaqim agak di gitu ya, di tenggorokan. Wa zakara iftiraqul khalqi bi zikril muhtadina gitu. Lalu disebutkan macam-macam makhluk ya. Jadi di dalam Al-Fatihah itu kenapa dikatakan lengkap? Karena selain tadi kalimat-kalimat tauhid, dalam Al-Fatihah juga Allah menceritakan ada berbagai macam makhluk. Pertama, orang yang muhtadin, orang yang mendapat petunjuk ya. Wa zikril maghdubi alaihim. Kemudian Al-Fatihah juga menyebutkan orang-orang yang dimurkai oleh Allah. Jadi dijelaskan dalam Al-Fatihah ada orang yang mendapat petunjuk, ada orang yang dimurka oleh Allah. Walad dolin, dan ada orang-orang yang sesat gitu. Wa inna malakal huda biyadihi, dan Allah lah yang maha kuasa memberi hudan, yang memberi hidayah gitu ya. Biyadihi, ada di tangan Allah gitu jamaah. Jadi ini penjelasan Al-Fatihah ini lengkap isinya. Selain Allah menjelaskan ada kalimat-kalimat tauhid, kepentingan Al-Fatihah, kemudian Allah menjelaskan ada macam-macam orang di situ ya. Artinya Allah ingin mengingatkan setiap kita membaca Al-Fatihah itu, ingat kita dalam pilihan hidup. Jangan sampai kita masuk ke dalam kelompok kategori orang-orang yang sesat tadi. Itu diingatkan oleh Allah dalam Al-Fatihah gitu ya. Kemudian dalam iyyaka na'budu
Jangan sampai wa iya kana laina gitu. Ya, kita berdoa menyembah kepada Allah tapi minta juga ke yang lainnya. Harus sama itu, harus seimbang ya. Kalau minta pada Allah ya, ibadah pada Allah, ya mintanya harus pada Allah gitu. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada gini jemaah, dalam Al-Fatihah, di dalam sholat itu, suratul Fatihah itu merupakan pengantar komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Komunikasi dua arah dengan Allah itu ada di dalam Al-Fatihah. Ini yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW. Kalau Allah Ta'ala qasamtus sholat. Jadi Allah Ta'ala berfirman, ya, aku membagi bacaan Al-Fatihah di dalam sholat itu baini wa baina abdi nisfaini, antara diri aku dengan hambaku itu menjadi dua bagian. Ini komunikasi dua arahnya dalam Al-Fatihah, ya. Wali abdi masa'ala, dan bagian hambaku apa yang dia minta. Jadi ada bacaan-bacaan dalam Al-Fatihah itu yang sifatnya kita minta kepada Allah. Ya, ini dikatakan menjadi bagiannya hambanya Allah. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Ketika hambaku itu mengucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, ya, itu maknanya adalah kita memuji pada Allah. Memuji pada Allah sebagai yang kita itikadkan Allah itu yang mencipta dan memelihara dan mengelola sekalian alam. Ketika Allah mengelola sekalian alam, artinya Allah juga ikut mengelola kita gitu, ya, kehidupan kita. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menjawab, ya. Jadi ketika ini dua arahnya jamaah. Ketika kita yang mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, nah Allah menjawab, hamidani abdi. Ya. Allah menjawab, hambaku telah memuji aku. Di sini artinya Allah senang tuh, ya. Ketika kita membaca alhamdulillah itu Allah senang tuh. Artinya Allah mengakui bahwa kita memuji Allah, ya. Wa iz qala, kemudian ketika kita mengucapkan Ar-Rahmanir Rahim, ya. Kita mengucapkan Allah itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Allah Subhanahu wa taala qala, ya, menjawab, asna alayya abdi. Hamba aku telah menyanjung aku. Tadi Allah akui kita memuji Allah, kemudian sekarang Allah mengakui bahwa kita sudah menyanjung Allah, ya. Wa iza qala, kemudian ketika kita mengucapkan maliki yaumiddin, ya, kita akui Allah itu sebagai raja di raja pada hari pembalasan, ya. Qala subhanahu wa ta'ala, kemudian Allah menjawab majadani abdi, gitu, ya. Hambaku mengagungkanku. Jadi sudah memuji, menyanjung, kemudian kita diakui mengagungkan Allah. Kalau makhluk aja kalau sudah dipuji, diagungkan, ya, dipuja, itu senang, ya. Jadi jamaah, 3 ayat di depan dalam Al-Fatihah itu kita itu menyenangkan Allah. Kita membuat Allah itu bergembira karena kita, gitu. Ya, tekanannya itu. Kita telah membuat Allah itu bergembira karena kita, gitu. Nah, di sini mata bacaannya harus benar. Gitu. Ya, jangan sampai ada huruf-huruf yang ya tetap, ya, Allah itu dengan segala sifatnya tetap Allah itu memahami. Cuma kan asa nggak enak dengernya. Ya, ada orang nggak jalan aja aktab
Kita tahu maksudnya gitu. Orang ini memuji kita, tapi kalamnya itu balelol gitu kan, rada terganggu nya gitu. Gitu. Ya. Gitu jamaah gitu. Tapi intinya 3 kalimat di depan itu kita sudah menyenangkan Allah gitu, ya. Wa qala Allah Ta'ala, kemudian Allah berkata, maratan fawwadha ilayya 'abdi gitu. Hamba aku itu telah memberi kuasa penuh kepada aku. Jadi 3 ayat pertama itu selain kita menyenangkan, menggembirakan Allah karena ucapan-ucapan kita, ya. Allah menganggap bahwa kita juga sudah memberi kuasa. Memberi kuasa penuh kepada Allah itu, ya. Dalam kalimat selanjutnya. Dalam kalimat selanjutnya di dalam Al-Fatihah gitu, ya. Fa iza qala iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ya. Nah, di sini apa kuasa kita yang kita berikan kepada Allah, bahwa hanya kepada Engkaulah kita beribadah dan hanya kepada Allah lah kita berdoa. Artinya kita berdoa itu kan selain minta, kita memberi kuasa, ya. Kita minta, coba Pak ke bank ini, misalnya ke bank, Pak tolong saya diberikan pinjaman uang. Kita memberi kuasa nggak? Memberi kuasa. Kalau nggak memberi kuasa, nggak ada yang kita tanda tangani, kan nggak bakal cair. Ya. Jadi berdoa juga, memohon kepada Allah juga dimaknai juga kita memberi kuasa gitu. Ya, memberi kuasa supaya diijabah. Nah, caranya apa memberi kuasa itu? Kita akui bahwa kita itu beribadah kepada Allah sekaligus kita hanya berdoa kepada Allah. Ya, itulah kuasa kita kepada Allah. Ya, gitu. Kan nggak bisa kita memberi kuasa kepada orang lain tapi mintanya kepada yang lain, nggak bisa. Ya, kita tanda tangan di bank A, minta cairnya di bank B, nggak mungkin bisa, gitu. Jadi disitulah harus setara itu, ya. Memberi kuasa artinya beribadah kepada Allah dan berdoa kepada Allah. Nah, inilah yang diakui ku Allah itu haza baini wa baina abdi, gitu. Ya, inilah bagian aku dan bagian hambaku, gitu. Wali abdi masa'ala. Kemudian permintaannya ini Allah tegaskan akan diijabah. Ya, permintaannya akan diijabah gitu, ya. Fa iza qala ihdina syiratal mustaqim syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, ya. Nah, ihdina syiratal mustaqim ini Allah kita minta itu Ihdina itu dari hudan. Ihdina ini maknanya, hudan itu juga maknanya, ihdina ini artinya permintaannya, ya. Asal kalimatnya ihdina gitu. Ihdina itu kan hudan, petunjuk, ya. Tapi juga bersifat solusi. Kalau petunjuk kita minta petunjuk, Haji Aksa, rumahnya si fulan itu di mana? Oh, di sana tuh. Ya, Jalan Serdang nomor 4. Gitu aja, itu namanya petunjuk. Nah, kalau ihdina itu petunjuk berikut solusi. Rumahnya di mana? Si fulan itu. Oh, di sana Jalan Serdang nomor 4 misalnya, ya. Sambil diantar. Itu namanya ihdina. Sambil diantar, sambil sampai, ya, dibukakan pintu oleh yang punya rumah, ketemu, itu namanya ihdina. Bukan sekedar petunjuk, menunjukkan tapi akhirnya kita nyesat, dibiarin kita sesat, kita nyasar, bukan gitu. Ini yang dimaksud ihdina gitu. Jadi petunjuk yang juga bersifat solusi gitu, ya. Bismillah. Ihdinas siratal mustaqim. Makanya di sini rangkaian kalimatnya ihdina
syiratal mustaqim. Petunjuk solusi jalan yang tepat sampai tujuan, ya. Itu jamaah. Karena syiratal mustaqim ini bukan sekedar jalan yang lurus. Jalan yang lurus, tol oge lurus, kadang macet. Ya, udah bayar macet deh kan. Gitu. Jadi dijamin sampai kalau sudah cerita ihdinas syiratal mustaqim, ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Nah, ini di sini dijelaskan yang kita minta itu jalan dan solusi yang apa? Yang contohnya yang seperti apa? Gitu kan? Kadang-kadang harus ada contoh jemaah. Ketika kita minta petunjuk dan solusi harus jelas ada contohnya. Ya, contohnya yang seperti apa? Contohnya orang-orang yang sudah engkau berikan jalan. Gitu. Orang-orang yang sudah sampai surga. Nah, contohnya yang itu yang kita minta, gitu. Ya. Syiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin, gitu. Ya. Gitu jemaah. Jadi contohnya juga harus yang tepat, jangan contoh yang dikasih contoh minta jalan yang lurus, contohnya Fir'aun, kan salah gitu, ya. Wa qala Allahu ta'ala hadza li 'abdi wa li 'abdi ma sa'ala. Kemudian Allah Ta'ala ketika kita sudah minta yang seperti itu, Allah Ta'ala akan menyampaikan inilah bagian hambaku yang untuk diijabah, yang untuk dikabulkan oleh aku apa yang diminta oleh dia. Jadi Allah udah tegaskan tuh, oh ini nih yang diminta nih oleh hamba aku ini, gitu, ya. Maka pasti akan aku kabulkan, gitu. Nah, kemudian setelah membaca Al-Fatihah, jemaah sekalian, wa yaqra bima tayassara minal Al-Qur'an, gitu ya, membaca Al-Qur'an yang mudah, gitu, jemaah. Jadi gitu jemaah. Jadi Al-Fatihah itu sekarang kita sudah paham, ya. Al-Fatihah itu ternyata maknanya itu bukan main-main, maka disebut sebagai umul kitab, gitu, ya. Ya, jadi tolong benar-benar dibenarkan dalam membaca Al-Fatihah, terutama makhorijul hurufnya, ya. Kemudian jemaah sekalian, saya akan sampaikan yang minggu lalu belum tersampaikan, ya. Dina kalimat qul inna sholati wa nusuki, ya. Inna sholati wa nusuki di sini wawunya pakai wawu ataf. Jadi kata nusuk atau ibadah, ya, ibadah sesembelihan itu diikutkan karena wawu ataf diikutkan kepada kata sholat. Ini dua perkara yang berbeda yang disatukan. Dua perkara berbeda yang disamakan, ya. Artinya maknanya disamakan ini. Jadi karena ada huruf ataf itu makna yang umum menjadi khusus. Sesembelihan itu kan makna umum. Makna umum artinya orang yang menyembelih itu tukang sate juga kan pasti menyembelih, ya. Itu tidak masuk perkara ibadahnya itu ketika dia mengucapkan bismillah. Maka dia jadi makna khusus, gitu, ya. Itu artinya gini jamaah. Di dalam Idul Adha, khusus ini di dalam Idul Adha, kita menyembelih itu kedudukannya disamakan dengan sholat idnya, gitu, ya. Jadi orang yang berkurban di dalam Idul Adha itu dua kaidah. Kaidah sholatnya dapat, kaidah kurbannya yang sama dengan sholatnya dapat, gitu, ya. Bukan sekedar hanya sembelihan. Kemudian gini jemaah. Jadi kalau ada wawu ataf itu, ya, ini adalah istilah nahwu yang mengangkat perkara yang tidak sama menjadi sama, gitu, karena disambungkan, gitu, ya.
Nah, kemudian selanjutnya ada ikrar kita di dalam sholat itu, inna sholati wa nusuki. Wa nusuki juga huruf wawunya waw ataf ya. Wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin gitu. Jadi sholat kita, ibadah kurban kita, hidup kita, mati kita itu semuanya itu sejajar. Sejajar hanya untuk Allah Rabb alamin. Karena semuanya pakai waw ataf gitu. Ya. Jadi maknanya semua dikhususkan, khusus hanya istuning benar-benar hanya kepada Allah gitu, ya. Jadi ikrar juga, komitmen juga gitu. Ya, bahwa sholat kita, ibadah sembelihan kita, ya, amal soleh itu kekuatan hukumnya semua sama gitu, ya. Bersifat khusus hanya untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Li-nya ini li ya, lillahi rabbil alamin. Li-nya ini bermakna tamlik. Artinya kepemilikan. Jadi alamin ini artinya khusus adalah milik Allah. Karena pakai li gitu, ya. Semua semesta alam ini istuning hanya milik Allah gitu. Ya, lillahi rabbil alamin. Li-nya ini. Jadi lamnya ini, lamnya, la-nya khusus. Ini huruf lamnya ini hazihi lil ikhlas. Ya. Hazihi lil ikhlas itu untuk menjadikan ikhlas. Gitu. Makanya di sini pakai huruf hazihil lam ya, lil ikhlas gitu ya. Tasfiyatul amal min sawaibil syirki gitu. Apa maknanya ikhlas? Maknanya ikhlas itu adalah memurnikan amal dari noda-noda syirik gitu. Jadi kalau kita sudah ikhlas dalam beribadah itu artinya kita juga membersihkan diri dari perkara syirik. Itu jamaah. Nah, ini logika terbaliknya ya, kalau kita balik maknanya itu kalau kita tidak ikhlas maka itu masuk dalam perkara hukum syirik. Khusus dalam ibadah ya. Khusus dalam ibadah gitu. Jamaah. Jadi tasfiyatul amal min sawaibil syirki itu memang benar-benar ini hati-hati dalam perkara ikhlas jemaah gitu. Karena bisa kita terjebak dengan perkara syirik gitu. Hukumnya syirik kan syirkul asgor ini bahaya juga walaupun hanya syirik kecil dihukumi syirik kecil ya. Itu juga bahaya gitu. Jadi kalau udah niat komitmen lillahi ta'ala itu udah jangan dicampur yang lain. Hati-hati tuh, benar-benar harus dijaga itu ya. Karena kita bisa dihukumi syirik gitu. Ya. Kemudian jemaah sekalian, lillahi rabbil alamin juga maknanya nafi. Nah, untuk menjaga dari perkara-perkara syirik itu kita menafikan niat-niat yang lainnya. Jadi kalau niat ibadah itu kita harus menafikan niat-niat yang lainnya. Jangan sampai ada niat selain karena Allah gitu ya. Nah, kalimat selanjutnya itu subhanallah. Subhanallah itu juga kalimat nafi. Kita mensucikan Allah artinya hanya Allah yang kita sucikan. Jangan ada hal-hal lain yang kita sucikan angin Allah. Kayak misalnya gini, jamaah. Maaf nih ya. Punten-punten ini. Saya pernah lihat di TV. Ada keris disuci-suciin. Benda pusaka yang dibersih-bersihkan gitu, ya. Ya kalau ngebersihin aja sih pintu jendela juga kita bersihin. Mobil aja kita cuci gitu. Tapi kalau sampai ada niat menyucikan itu karena ada ketergantungan misalnya nanti bisa cilaka atau nanti bisa jadi akibat kalau enggak kita bersihin. Nah itu yang salah.
Ya, kalau supaya indah, supaya bersih, nggak masalah gitu. Ya, gitu. Terhindar dari penyakit karena debu misalnya, nggak masalah. Saya juga jamaah terus terang aja banyak yang memberi gitu. Ada yang ngasih bedog, golok, tulisan Arab. Ya, saya simpan. Ada yang ngasih keris, saya simpan gitu. Hah? Banyak kalau itu. Cincin gitu ya, banyak itu. Tapi nggak simpen aja, itu koleksi aja gitu. Ya, koleksi aja, kita senang-senang aja kita koleksi gitu. Ya, pulang dari Dayak dikasih mandau katanya begini ya, simpen aja gitu. Ya. Jadi jangan sesuatu yang kita suka menyampaikan subhanallah tapi kita ikut menyucikan yang lain juga gitu. Ya, artinya subhanallah itu kita mensucikan Allah di hati kita. Nah, kalau benda itu boleh kita sucikan yang artinya kita bersihkan bukan kita sucikan. Gitu, secara fisik boleh gitu, ya. Tapi jangan sampai kita ada rasa karena akibat yang ditimbulkan gitu. Ya, dari tidak mensucikan benda itu. Jadi artinya kita subhanallah itu juga menafikan, menolak semua perkara-perkara yang jelek yang ada di Allah. Karena Allah itu kita maha sucikan gitu. Jadi tidak ada perkara yang jelek di dalam Allah juga, ya. Kemudian ada kalimat tahmid. Alhamdulillah itu ikhbar, ya. Ikhbar itu menetapkan bahwa semua sifat-sifat Allah itu sifat yang sempurna dan layak untuk dipuji gitu. Itu alhamdulillah maknanya, tahmid, ya. Lillahi rabbil alamin, menafikan, menolak semua niat lain kecuali hanya kepada Allah. Rabbil alamin adalah khaliqil alamin, ya. Malikuhum mudabbiruhum gitu. Jadi Allah itu maha pencipta seluruh alam, pemilik juga dan yang mengatur. Jadi Allah selain menciptakan, Allah juga yang memiliki, Allah juga yang mengatur. Gitu. Itu jamaah. Jadi benar-benar fungsi Allah itu sangat kuat, ya. Kata alam di sini, kullu man siwallahi fahuwa alam minal insi wal jinni wal malaika wa ghairihi wasumu alaman li'annahum alamun ala khaliqin subhanahu gitu. Jadi yang dimaksud alam ini jamaah sekalian, segala makhluk, semua makhluk itu disebutnya alam gitu, ya. Selain Allah, baik manusia, jin, malaikat, tumbuhan dan benda-benda yang menurut kita mati, pada hakikatnya mereka itu hidup. Itu disebut alam, ya. Dan alam itu semuanya bertasbih kepada Allah, ya. Alam itu semuanya bertasbih kepada Allah gitu. Maka di sini Allah sampaikan walakin watafqahuna tasbihahum gitu. Alam yang lain aja bertasbih, kenapa kita itu manusia nggak pernah bertasbih? Sedangkan manusia itu diciptakan ke Allah itu makhluk yang paling sempurna di antara makhluk yang ada di alam itu. Gitu, ya. Nah, gini jamaah. Jadi kenapa disebut sebagai alam? Karena ini diharapkan menjadi indikator, ya. Ini apa namanya? Mutolaah aja gitu, ya. Menjadi indikator bahwa ada yang mencipta, maka ada alam, ya. Tidak ada satu yang ada itu karena ada yang mencipta. Alam ini ada karena ada yang mencipta, karena sebelumnya tidak ada. Maknanya sebelumnya itu tidak ada gitu. Jadi mustahil alam ini menciptakan dirinya sendiri gitu. Kemudian alamin jamaah, alamin ini makna bentuk jamak, ya. Alamin ini alam yang banyak. Bahkan Ibnu Katsir itu mengatakan alam ini ada 80.000 alam yang Allah ciptakan.
Masing-masing alam itu punya hukumnya yang berbeda-beda. Ada alam manusia, alam jin, alam binatang, alam tumbuhan, ya. Kemudian dari tumbuhan juga ada alamnya lagi masing-masing. Binatang juga demikian, ya. Hanya manusia yang satu alam dengan manusia. Manusia semua sama. Tapi kalau binatang alamnya lain-lain gitu, ya. Dan ini dibuktikan dengan surat Yasin ayat 65. Al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun, ya. Bima kanu yaksibun. Jadi ini membuktikan bahwa alam itu masing-masing punya hukum yang berbeda-beda, jamaah, ya. Kalau di alam akhirat yang menjadi saksi yang bicara itu apa? Di sini dikatakan kaki dan tangan. Mulut terkunci. Kalau di alam manusia yang sebagai alat komunikasi mulut. Coba kalau kita balik. Di alam manusia yang jadi alat komunikasinya kaki dengan tangan, gelut. Berantem pasti, karena komunikasinya pakai kaki dan tangan, ya. Ini sudah satu gambaran, jemaah. Satu fakta Allah ceritakan, gambaran beda antara komunikasi manusia aja sendiri ketika sudah berpindah alam, cara komunikasinya sudah berbeda, gitu. Ya, alam binatang nggak bisa disamakan dengan alam manusia. Sekalipun ada banyak diceritakan atau dibuktikan binatang itu bisa mengerti manusia, tapi nggak selalu. Karena cara komunikasinya, bahasanya kan sudah beda. Binatang diurus dari kecil sampai gede, katanya bisa ngerti manusia, bisa nurut singa. Ujung-ujungnya mah kalau lapar digegel juga. Karena dia udah punya alam sendiri, dimakan juga gitu, gitu jemaah. Jadi kalau ada manusia makan hak manusia, itu berarti dia sedang masuk ke alam binatang. Banyak manusia yang masuk ke alam-alam yang lainnya, gitu. Ya, gitu jemaah. Jadi disinilah pentingnya, makanya. Ini hebatnya diksi Al-Quran. Kalau kita mutolaah kalimat-kalimat dalam Al-Quran itu, diksi-diksinya itu membuat pemahaman kita itu sangat tinggi, ya, sangat dalam gitu. Makanya para nabi, jamaah, ya, para nabi itu nggak ada yang tidak diawali dengan merenungi alam. Dia perhatikan bumi, diperhatikan manusia, diperhatikan binatang. Itu berangkatnya para nabi dari situ, gitu, ya. Itu karena dibuka dulu akalnya, baru menerima wahyu. Karena kalau orang yang akalnya nggak siap untuk menerima wahyu bisa gelo tah, gitu, ya. Lillahi rabbil alamin. Maka kita menafikan semua niat yang lain kecuali hanya kepada Allah. Setelah kita tahu demikian Allah dalam menciptakan alam ini, ya. Kemudian kalimat la syarika lahu maknanya tidak ada syarikat bagi Allah, ya. Hadza ta'kidun linafi gitu. Ucapan la syarika lahu itu li ta'kid. Lamnya ini lam taukid, artinya penguat, ya, penguat bagi nafi kalimat lillahi rabbil alamin gitu. Jadi penguat bagi sifat-sifat Allah, tidak ada yang sama dengan yang lainnya gitu, ya. Dikuatkan dengan kalimat la syarikalah gitu, ikrar ini, ya. Jadi kalau kita udah menguatkan ikrar kita kepada Allah, udah jangan disama-samakan dengan yang lain gitu. Walaupun gak ada niat. Kan orang yang maaf ya jamaah, ya, orang yang percaya kepada selain Allah itu kan sebenarnya mereka nggak ada niat. Sok aja. Sesungguhnya mereka itu sebenarnya nggak ada niat untuk menyamakan Allah dengan yang lain. Menyamakan Allah dengan dukun. Menyamakan Allah dengan kirdun, kiai rasa dukun. Ya.
Nggak ada niat dia menyamakan Allah dengan keris misalnya, ya. Bahkan dengan teknologi, kan nggak ada niat gitu, ya. Tapi dengan secara tidak langsung dia ada rasa itu. Nah, rasa itu yang menjadi keyakinan itu yang nggak boleh. Ya, ketika ada rasa yang jadi keyakinan itu yang tidak boleh, gitu, jemaah ya. Maka dalam hadis qudsi Allah Ta'ala berfirman, ana surakan anisirku, gitu. Saya adalah zat yang paling tidak butuh kepada sekutu. Artinya teman. Ya. Allah ini nggak butuh siapapun. Kalau kita kan butuh. Gue ngaji sorangan di masjid ini nggak ada jamaah, naon. Kadang-kadang saya sendiri aja kalau masuk kamar, kalau mati lampu agak takut sendiri. Ada saat-saat manusia itu sejago apapun pasti butuh teman. Ya, butuh alat bantu. Allah enggak. Di sini Allah jelaskan ana agna surakan anisyirku. Allah itu enggak membutuhkan apapun, ya. Man amila amalan asroka fihi ghairuhu, ya. Siapa yang melakukan satu perbuatan yang menyekutukan aku dengan yang lainnya, taraktuhu wa syirkahu, maka aku tinggalkan. Nah, ini Allah jelaskan, maka aku tinggalkan dan saya akan biarkan dia dengan sekutunya. Begini jamaah, ya, nalar logikanya. Saya ingin menolong si Fulan misalnya. Seringnya manusia ingin menolong orang lain itu kan membutuhkan orang lain juga. Ya enggak? Kita ingin menolong orang lain pasti membutuhkan orang lain juga. Enggak ada yang enggak membutuhkan orang lain. Gitu. Nah, Allah enggak mau tuh. Ya. Oh, saya bisa sendiri kok. Ngapain ikut-ikutan bantu? Ya kan? Akhirnya kalau misalnya ada dua orang nih yang ingin menolong kita, kita kan harus memilih mana yang kita yakini yang benar-benar bisa nolong, si A atau si B. Kan pasti begitu, ya nggak? Ketika ada 2-3 pihak yang akan menolong kita, kita kan nggak bisa memastikan satu yang bisa menolong kita. Enggak. Kita akan memilih. Nah, disitulah Allah nggak mau, jemaah. Kalau minta tolong pada Allah ya benar-benar udah gitu. Nah, ketika kita barengi dengan yang lain, kata Allah, udah saya kesana aja. Kamu minta tolongnya sama dukun aja, udah nggak usah sama saya. Ditinggalin sama Allah, gimana coba? Ya kan? Gitu jemaah. Kan orang juga ada yang tersinggung loh, jangan salah. Ada orang yang tersinggung ketika dimintai tolong, kemudian dia tahu orang ini juga minta tolong ke yang lain. Ada nggak yang tersinggung? Ada juga yang tersinggung. Ya. Nah gitu. Jadi hati-hati dalam minta tolong gitu, ya. Kalimatnya wabizalika itu bima zukiron minal ikhlas wajtinabi syirki gitu. Itulah ikhlas dan menjauhi syirik. Itulah yang aku perintahkan, kata Allah, ya. Wa ana awalul muslimun. Wa ana awalul muslimin, dan aku adalah yang pertama kali berikrar untuk Islam. Gitu, jamaah sekalian, ya. Wa qalu kaifa yakunu awalal muslimin wa qad sabaqahu umamun wa anbiya wa rasulul quluhul muslimun gitu. Ya, jadi gini jamaah, maknanya ini, kalau kita berpendapat ya menjadi orang yang pertama kali muslim kan nggak mungkin, ya, karena kan yang sebelum kita pasti bapak kita udah muslim duluan, sahabat Rasul udah muslim duluan gitu, bahkan nabi-nabi juga sudah muslim duluan. Maka maknanya di sini wana awalul muslimun itu muslimin min hazihil ummah fatakunu awaliyah misbah gitu. Jadi gini jemaah, jadi kita mengakui kita muslim itu dalam bentuk sifat, bukan waktu. Ya. Keterangan sifat. Jadi
kita ini punya sifat supaya, maksudnya gini, Allah ingin tegaskan kalimat ini supaya mendorong kita itu punya sifat fastabihul khairat. Ya, berlomba-lomba dalam perkara ibadah dan iman gitu. Itu jamaah sekalian, insya Allah minggu depan saya kupas masalah Palestina. Ya, masalah Palestina. Sekarang saya tutup dulu. Kalau ada yang mau bertanya nanti setelah ditutup. Innahu sami'un qaribun mujibud da'wat wa yaqdi hajat. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau ditanya? Iya, mangga. Iya. Iya. Nah itu kalau kita sholat berjamaah, makmuman itu nggak baca Al-Fatihah, jadi mendengarkan imam baca. Saat apa tuh? Saat sholat berjamaah. Ketika imam membaca Al-Fatihah, kita mendengarkan. Iya, kita nggak baca Al-Fatihah lagi. Boleh nggak? Oh jangan. Karena banyak yang dari yang saya tahu ya. Itu kalau sedang membaca gunakan, jadi jangan membaca. Banyak yang dari tempat lain juga. Iya, mendengarkan itu maknanya ketika imam membaca Al-Fatihah. Tapi setelah imam membaca Al-Fatihah, membaca surat yang lain, kita baca Al-Fatihah. Iya. Ya, harus. Iya. Karena itu rukun dan wajib. Tetap harus. Cuma kita tidak disunahkan untuk membaca surat pendek. Jadi ketika jadi makmum hanya suratul Fatihah. Kalau sendiri kan ada surat pendeknya setelah Fatihah. Nah kalau sedang makmum hanya Fatihah. Jadi nggak ada kita baca surat pendek, nggak ada. Tapi pernah dilakukan oleh sahabat, kulhu pernah dilakukan oleh sahabat. Ya, tapi yang nggak ada hukum sunahnya jadinya untuk membaca surat pendek ketika menjadi makmum. Tapi kalau Fatihah tetap wajib. Ya. Kita menyampaikan tadi bahwa untuk menyempurnakan sholat itu sempurnakanlah wudhu ya. Iya. Dalam rangka sempurna wudhu ini kan tidak dijelaskan tempat dan sarana apa aja yang diperlukan untuk wudhu. Pertama tempat, kedua air. Saya pernah punya pengalaman yang saya sholat di ada pendidikan di gunung gitu. Iya. Sholat di masjid itu. Ini airnya itu dari walungan gitu. Itu dari air kali gitu. Iya. Kebetulan lewat masjid di situ. Wudhu di situ, cuci tangan, bertubuh, cuci kaki, kan bukan dipakai sama semua. Saya jadi bingung juga, ini gimana ini uang cuci kaki tapi dipakai kubur juga di situ. Ada ikan juga gitu ya. Ayam aja saya nggak tegal gitu melihatnya. Orang air kan kita nggak tahu misalnya pakai kencing apa dipakai apa gitu. Nah ini gimana gitu dan gitu, apa namanya hukumnya itu apa itu termasuk wudhu yang sempurna apa enggak gitu. Itu bab toharo. Jadi kalau masalah air itu pertama batasan 2 kulah. Ya. Yang kedua itu mengalir. Jadi kalau itu 2 kulah itu cukup. Ya. Tergenang misalnya airnya tergenang, tapi tetap yang baiknya itu yang mengalir. Kalau misalnya di kolam ada yang datang, ada yang keluar gitu. Ya. Atau kalau di bak itu karena baknya nggak cukup misalnya, nyalain aja kerannya. Baknya kecil nih, di ember, ya, nyalain kerannya supaya airnya itu bergerak. Gitu. Ya. Jadi memang kalau waktu dulu saya di pesantren kan sama Pak. Di pesantren saya di situ kan tradisional banget ya, pakai balong gitu, ada ikan di situ, ada apa gitu. Yang saya nggak lakukan itu kumur-kumur. Tapi kalau ke ininya tetap
Ya, muka apa tetap gitu. Karena wajibnya kan muka, tangan sama kaki ya. Gitu. Tapi kalau kumur-kumur saya ragu tuh, gitu. Karena kan airnya coklat gitu ya. Gitu. Tapi dari syarat sahnya sudah sah kalau dia lebih dari 2 kula gitu. Ya, apalagi mengalir gitu. Gitu. Jadi kalau nanti kita kupas bab bersuci lah, ya, bab toharohnya khusus nanti saya kupas fikih toharoh gitu. Ada lagi nggak yang mau ditanya? Ya? Apakah yang tasawuf awal dan akhir itu ada doanya Pak? Saya pernah mendengar tasawuf awal itu ada doa yang isinya Allahumma inni dalam sholat asyirah duduk tidak ada tapi terapkan juga hanya ada waktu rahim. Tasawuf akhir. Dulu pernah saya dengar di awal, yang akhirnya Allahumma inni a'udzubika ada di jalan apabila ada di qabri Kalau tasawuf awal itu hanya sampai sholawat aja, jangan ada doa. Kalau tasawuf akhir boleh. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri wa min azabin nar wa min fitnatil mahya wa mati wa min fitnatil masihi dajjal. Terus ditambah lagi misalnya Allahumma ya muqallibal qulub sabit qalbi ala dinika wa ala taatika subhanaka inni kuntu minadz dzalimin. Boleh itu gitu. Kita lihat kondisi makmum lah. Ya, kalau sendiri sih pengen panjang juga enggak apa-apa. Jamaah waktu sujud imam itu dengarkan, tapi kita masih sujud itu boleh. Ya harus taat sama imam. Harus taat sama imam. Ya. Makanya gini jemaah ya. Sekarang itu saya merasa lebih manfaat hidup ini ketika sudah terbiasa bangun malam. Bukan terbiasa tidur malam. Ya, kalau dulu itu kan kita masih tidur malam. Kebiasaan kita tidur malam. Ternyata itu lebih nikmat, lebih baik kalau bangun malam. Tidur maksimal jam 9 lah. Jam 9 atau misalnya jam 10 ya. Bangun malam jam 3 bangun. Itu lebih enak gitu. Dan lebih sehat daripada kita tidur malam. Dipaksakan bangun subuh. Kalau santri kan barulah gitu. Tidur malam dipaksakan bangun subuh gitu. Bari sholat subuh lagi nggak jelas gitu kan, baca kemana? Gitu. Ya. Itu kalau nggak ada yang tanya lagi, saya doa dulu. Ya, boleh bebas. Mengenai tumanina dalam mengerjakan sholat, kadang-kadang kan kita bisa melihat apakah ini orang tumanina atau tidak. Itu kan dari durasinya kita mengerjakan sholat kan. Kadang-kadang misalnya kalau baca Fatihah, ya mungkin 3 menit lah gitu kan ya. Tapi ini kadang-kadang 1 menit dia sudah siap. Nah, kita menduga bahwa ini mungkin tidak tumanina. Bacanya asal-asalan. Nah, apakah ini berdampak kepada syafaat yang akan kita terima kalau kita berjamaah kan 27 derajat. Tapi karena tidak sempurna ini berkurang nggak ya? Imamnya atau makmumnya? Makmumnya, imamnya juga. Kalau imamnya itu syarat-syaratnya melekat dalam dirinya. Kalau makmum terserah makmum. Makmum mabok juga boleh. Kalau imam misalnya ketika kita kan misalnya baca Fatihah masih siratal ladzina an'amta 'alaihim, kayaknya dia sudah habis selesai. Oh ya. Nah, jadi kita kan berpikir nih benar nggak baca ini? Gitu. Kita lagi asik baca Fatihah menurut kemampuan kita gitu kan. Ya menurut keyakinan kita gitu, secara huruf misalnya. Toto imam sudah
berpindah gitu, berpindah gerakan misalnya. Ya kita selesaikan aja. Tapi kemudian diwasol, dipercepat. Ya dipercepat. Misalnya lagi alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Misalnya kita masih sampai situ, tahu-tahu imam udah ruku. Yang penting jangan ketinggalan 2 gerakan. Jangan ketinggalan 2 gerakan. Gitu. Jadi kalau masih 1 gerakan ketinggalan, kita masih bisa ngemakmum. Jangan ketinggalan 2 aja. Intinya gitu. Itu. Ada lagi? Tapi itu memang berdampak ya kepada kalau yang pada waktu bacaan-bacaan zahir, subuh, maghrib, isya kan kita bisa ngukur dari bacaan dia. Ya, tapi kalau zuhur, asar kan kita nggak bisa tahu tuh. Karena kadang-kadang orang bacanya benar tapi diwasol juga bisa. Ada orang yang baca Fatihah 1 nafas tapi diwasol. Ya. Bisa gitu. Jadi misalnya kalau saya nggak kuat terus terang. Misalnya alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Itu kan diwasolnya 1 ya. Nggak semua gitu. Kalau untuk semua saya nggak kuat. Ada juga yang Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin, dijeda. Ada yang disambung maliki yaumiddin misalnya gitu kan. Itu kan juga udah berbeda waktu. Gitu. Kalau nggak kita dengerin, kita husnudon aja. Kalau nggak kedengeran, husnudon aja. Iya, ya. Kecuali kedengeran oleh kita, ya itu kita bersikap lah gitu. Ya, itu. Kita sholat bareng-bareng gitu. Baru Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah jam gini itu. Saya kalah untuk karena dia dari kecil sholat mulu. Itu tuh ini hebat gitu. biasanya kalau di lembur-lembur tuh kalau itu tarawih tuh Kang. Kalau tarawih tuh biasa tuh kayak gitu. Mungkin juga Jadi dia niatnya senam itu bukan sholat itu. Jadi niatnya senam itu Kang, bukan sholat. Itu. Saya tutup doa dulu. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina wa syafi'ina wa habibina maulana Muhammad wa sallim radhiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu wa bu'laka bi ni'matika alayya wa bu bi zanbi faghfirli fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Allahumma ahyina ala dinil Islam wa amitna ala dinil Islam wa nas'aluka imanan qawiyan maqbulan fil hayati wa indal mamati wa ba'dal mamati wa na'udzu bika minasyirqi wa fisqi wa dalalati wa syirq wa nifaqi bi rahmatika arhamar rahimin. Allahumma hdina bi hudaka waz'ana mimman syari'u fi ridaka wa la tuwalina waliyan siwaka wa la taj'alna mimman khalaka amraka wa asaka wa hasbunallahu wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir wa la haula wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Allahumma salimna wa walidina wa auladana wa ikhwanana wa ahbabana wa zaujatina min jami' makhawifid dunya wa akhirah wa ahwalihima istajib ya Allah ya mujibu da'wati sa'ilin. Allahumma la syahla ila ma ja'altahu sahlan. Allahumma tufbi fi taysyiri kulli asir fa innaka taysyira kulli asirin alaika yasir was'aluka yusra wal mu'afata fid dunya wa akhirah. Allahumma inna nas'aluka rizqan thayyiban kasyiran wasi'an bil khairi hisab
Allahumma la taslub minni ni'matan an'amta biha alayya. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiatan fil jasad wa ziyadatan fil ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawin alaina fi syakaratil maut wa najatan minan nar wa afwa inda hisab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana afriq alaina sabran wa tsabbit aqdamana wansurna 'ala qaumil kafirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.